Oke, langkah yang pertama teman-teman buka website learning.ppni-ina.org. Oke, jadi sebelumnya saya mau sampaikan, jadi ini tutorial yang khusus untuk peserta baru, dimana ini pendaftaran periode 2 UKOM khusus retaker yang mulai lulusan di tahun Agustus 2013 sampai 2019. Di sini itu khusus untuk peserta baru. Jadi kalau bagi teman-teman yang sebelumnya di gelombang pertama itu sudah pernah daftar, jadi tidak perlu untuk mendaftar lagi. Jadi di sini untuk peserta baru adalah lulusan yang belum lulus UKOM reguler pada periode Agustus 2013 hingga di bawah tahun 2020 dan belum pernah mendaftar di sistem UKOM retaker perawat. Berarti artinya belum pernah sama sekali mendaftar di learning ini, di sistem ini. Kemudian peserta baru harus terdaftar di PD Dikti, dapat dilihat di website PD Dikti. Kemudian diharuskan mendaftar menggunakan akun Gmail. Jadi kalau misalnya teman-teman punya akun Yahoo, itu diusahakan jangan pakai akun Yahoo, tapi gunakan akun Gmail. Jadi kalau tidak punya silahkan buat baru untuk akunnya. Kemudian wajib mengisi data sesuai dokumen yang mau kita upload. Sebelumnya kita siapkan dulu berkas-berkas. Berkas-berkasnya itu yang pertama pas foto 4x6 dengan latar belakang merah. Kemudian itu KTP. Kemudian ijazah dan transkrip nilai itu dalam bentuk JPEG. Dalam bentuk JPEG dengan maksimal 300 KB. Gitu ya. Nah, kita langsung aja ini ke menu daftarnya. Menu daftar, kita pilih daftar. Oke, kemudian isikan alamat email kita yang aktif ya dan yang Gmail. Kemudian kita masukkan nomor KTP kita. Nah, kemudian di sini isikan dengan jenjang pendidikan, profesi nerskah atau vokasi D3 keperawatan. Kita pilih. Kemudian pilihkan nama sekolah, nama perguruan tinggi, teman-teman isikan. Kemudian di sini ada tahun lulus ya. Jadi ini khusus untuk UKOM retaker di lulusan dari tahun 2013 sampai 2019. Teman-teman bisa lihat nanti di ijazah itu ada tahun kelulusan di tahun berapa, tinggal isi aja. Kemudian masukkan NIM-nya, pastikan NIM-nya itu tidak menggunakan spasi, titik. Mungkin aja kan di ijazah itu ada yang menggunakan beberapa NIM itu yang menggunakan titik, koma. Jadi tanpa menggunakan spasi, titik atau koma, teman-teman isikan. Kemudian setelah udah diisi ke semuanya, di sini tuh ada info concern ya, beri tanda checklist pada kotak di bawah ini sebagai pernyataan bahwa Anda setuju. Saya menyatakan bahwa data yang saya isikan adalah benar dan saya menyetujui apabila terjadi kesalahan data yang saya isikan adalah di luar tanggung jawab panitia dan akan didiskualifikasi. Nah, kemudian kita berikan tanda centang, kemudian kita cek status dulu ini. Nah, kita ini udah masuk ya ke pendaftaran peserta. Nah, untuk nama lengkap, NIM dan alamat email ini kan udah secara otomatis ya karena udah tersinkronkan dari website PD Dikti. Jadi kita tinggal isi aja untuk yang password baru, kemudian nomor telepon dan nomor WhatsApp-nya yang aktif.
Nah, setelah udah pengisian nomor telepon dan nomor WhatsApp dan passwordnya tadi, kita lanjut aja ke selanjutnya. Nah, ini kita tinggal upload aja ya untuk identitas diri, kayak tempat lahir, tanggal lahir itu sudah terisi otomatis. Kemudian upload foto diri, ini dia dalam bentuk JPEG atau PNG, maksimal itu 300 KB, dan jangan lupa juga ini latar merah ya. Nah, setelah sudah kita upload data diri kita, kemudian ini alamat tinggal ya, berarti kalau alamat tinggal itu alamat domisili kita. Jadi kalau misalnya teman-teman alamatnya sesuai dengan KTP, teman-teman isikan ya sesuai dengan KTP. Tapi kalau misalnya berbeda alamat KTP dengan alamat domisili yang sekarang, teman-teman isikan ke alamat tinggal, karena nanti di situ akan ada pemilihan untuk TUK kita nanti, tempat ujian. Kemudian masukkan provinsinya, kabupaten, kecamatan, kelurahan. Nah, kemudian kode pos ini dimasukin juga. Kemudian upload KTP. Upload KTP ini juga maksimal 300 KB dan jenis filenya itu JPEG atau PNG. Nah, kemudian di sini ada nomor KTP, ini udah terisi ya. Kita tinggal selanjutnya. Nah, ini udah langkah selanjutnya. Nama perguruan tinggi sudah terisi otomatis, tahun lulus, kemudian mengikuti UKOM berapa kali. Nah, kemudian di sini itu nilai IPK juga udah terisi secara otomatis. Kemudian sekarang kita upload untuk ijazah. Nah, setelah ijazah kita lanjut untuk upload transkrip nilai. Ini masih dalam bentuk JPEG dan PNG dengan maksimal 300 KB. Kemudian kita pilih selanjutnya. Nah, ini juga masih ada isian ya, alamat tempat kerja. Jadi kalau misalnya sudah bekerja boleh diisi, dan ini opsional sih bisa diisi atau tidak. Kemudian di sini ada berapa nilainya, 10. Jadi teman-teman isikan berapa hasilnya gitu, sesuai dengan yang tertera di pertanyaan keamanan ini. Berarti ini 10 dikali 0, hasilnya tetap 0 ya. Berarti kita langsung pilih kirim. Nah, ini kode verifikasinya sudah dikirimkan ke email. Teman-teman coba cek untuk ke Gmailnya. Jadi kalau misalnya tidak ada di folder inbox, teman-teman coba cek di spam. Kita cek ya. Nah, saya sudah cek email ya, dan di email ini udah masuk kode verifikasinya. Jadi teman-teman langsung isikan aja kodenya. Itu menggunakan huruf besar semua ya. Oke, kemudian pilih kirim. Nah, ini udah emailnya telah berhasil diverifikasi. Sudah berhasil diverifikasi. Jadi kita kalau mau login nanti di sini ya kita login dulu ya. Isikan alamat isikan email kita yang tadi kita sudah daftarkan. Kemudian password ini yang tadi pada saat mendaftar. Oke, kemudian pilih login. Nah, ini kan kita belum melakukan pembayaran, kita langsung aja ya lakukan pembayaran. Kita pilih mau bank yang mana.
BNI Mandiri. Jadi kalau teman-teman punya sesama ya, misalnya punya ke ATM punya bank BNI, teman-teman bisa pilih yang BNI biar tidak kena charge uang adminnya. Tapi kalau misalnya teman-teman nih punya BRI, ya udah teman-teman bisa pilih bebas mau yang mana aja. Terus nanti teman-teman untuk pendaftaran, untuk pembayarannya itu bebas. Kita seperti mendaftar ke kita mentransfernya itu seperti kita mentransfer ke bank lain gitu aja sih sebenarnya. Kita pilih ya, kemudian lakukan pembayaran. Nah, ini udah berhasil. Jadi ini kode virtual iconnya. Kita bayarnya itu 155.000. Jadi batas pembayaran Anda itu diterima 1 kali 24 jam mulai dari sekarang gitu ya. Kemudian ini juga ada tata cara pembayarannya. Kalau misalnya kita pakai m-banking, kalau misalnya kita pakai ATM, itu sama aja seperti kita mentransfer. Kalau misalnya sesama banknya itu berarti sesama ya, tapi kalau misalnya beda bank itu berarti nanti kita kena cas uang admin. Mungkin itu aja untuk tutorial untuk peserta baru. Sekian dan terima kasih. Ditunggu video IT lainnya untuk terkait dengan pelaksanaan untuk Ukomnas Tretaker ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.